Kami tayangkan tadi rangkuman dan juga rangkaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar termasuk juga truk, termasuk juga kecelakaan yang melibatkan beberapa rekan kami akhirnya meninggal dunia dan juga menjadi korban dari kecelakaan tersebut. Yang kita tahu memang baru saja terjadi tepatnya kemarin petang. Sebuah truk ini yang diduga remnya blong juga disebut sebagai penyebab terjadinya kecelakaan yang beruntun bahkan melibatkan sampai belasan mobil di tol Cipularang. Kita akan mencari tahu sebenarnya dari kecelakaan yang terjadi ini apa yang bisa dipelajari dan juga mengapa ini terus terjadi. Proses pengawasan termasuk juga perekrutan supir seperti apa nanti kita akan cari tahu dan juga bagaimana rekomendasi yang diberikan selama ini oleh KNKT apakah juga diterapkan atau tidak. Sudah hadir bersama saya para narasumber, beliau merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO yaitu Bapak Gemilang Tarigan. Selamat malam Pak Gemilang Tarigan. Baik, dan juga sudah bersama saya, beliau ini merupakan pengamat transportasi dan hukum. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Binkakum di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Purnawirawan Budianto. Selamat malam Pak Budianto. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melihat tadi rekaman demi rekaman kecelakaan betul-betul menggugah perasaan kita, banyak sekali yang menjadi korban Pak Budianto. Kalau Pak Budianto lihat dari kecelakaan yang kemarin begitu, apalagi kita tahu juga jalurnya ini kerap terjadi kecelakaan di sana. Apa yang menjadi penyebab utama sehingga kemudian sampai bukan hanya melibatkan truk tersebut yang remnya blong, tapi sampai di belakangnya ada belasan kendaraan ini juga menjadi korban, Pak? Ya, pertama yang jelas masalah kurangnya disiplin ya, disiplin. Kemudian kedua adalah masalah pemahaman terhadap tata cara berlalu lintas yang benar. Terus kemauan untuk menjalankan daripada etika tata cara berlalu lintas gitu. Ya, kalau mereka mungkin menjalankan, ya tentunya akan lepas daripada suatu konsekuensi hukum. Tapi kalau mereka tuh mungkin menabrak atau mungkin melanggar daripada etika tata cara berlalu lintas akan berkonsekuensi kepada masalah hukum. Kejadian tabrakan beruntun, terutama di tol itu biasanya itu adalah pertama karena tidak mampu menjaga jarak aman, kemudian kecepatan melebihi batas kecepatan, termasuk juga kurang konsentrasi. Tapi kejadian kemarin itu aneh, karena bahwa truk yang mungkin remnya tidak berfungsi secara maksimal, akhirnya lepas kontrol menabrak beberapa mobil. Kalau nggak salah kurang lebih ada 21 kendaraan yang terlibat, kemudian menimbulkan korban sampai 30, satu meninggal dunia, kemudian 29 adalah luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Sebenarnya kalau kita disiplin kemudian berpedoman kepada aturan bahwa setiap kendaraan yang akan dioperasionalkan di kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Konteksnya dengan masalah disiplin lagi. Sopir pada saat mungkin akan mengemudikan kendaraan bermotor harus hal-hal yang pokok harusnya dicek dong. Pertama mungkin adalah berkaitan masalah sistem kemudi, kemudian sistem rem, sistem lampu dan sebagainya. Kejadian seperti ini kan sudah beberapa kali terjadi betul, tapi Pak. ini merupakan satu tanggung jawab bersama juga. Seperti misalnya bahwa angkutan umum apakah itu barang atau mungkin orang, itu kan setiap 6 bulan itu kan dilakukan suatu kir atau uji tipe gitu, uji kir gitu. Nah, pada saat melakukan suatu uji kir itu kan secara fisik semua dicek semua dicek gitu. Ini kesalahan di mana kita nggak tahu. Kemudian juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa setiap perusahaan yang berbadan hukum itu harus juga memberlakukan SMK, Sistem Manajemen Keselamatan. Saya yakin bahwa perusahaan yang sudah memiliki SMK, Sistem Manajemen Keselamatan, itu dia punya bengkel tersendiri, kemudian rutin melakukan suatu perawatan, termasuk juga punya balai latihan, pendidikan dan sebagainya untuk memberikan suatu pencerahan kepada SDM-nya, baik itu pramudi, SDM dan SDM yang lain dan sebagainya. Sehingga pada saat mereka sudah setiap hari dilakukan kegiatan-kegiatan seperti mungkin dilaksanakan dengan baik, kemudian SMK dilaksanakan dengan baik. Saya yakin bahwa pada saat mereka mengoperasionalkan di kendaraan di jalan, minimal akan terhindar daripada pelanggaran atau terhindar daripada kecelakaan itu sendiri gitu. Baik. Ini menarik, sistem manajemen keselamatan. Banyakkah kemudian perusahaan-perusahaan operator truk ini kemudian
mengoptimalkan ini ataupun melaksanakan ini? Nanti sebelum Pak Tarigan menjawab, saya akan bawa Anda terlebih dahulu pemirsa untuk kembali melihat bagaimana kronologi ataupun juga data fakta terjadinya kecelakaan di Tol Cipularang yang terjadi pada November 2024, tempatnya adalah kemarin petang. Ini lokasinya terjadi di kilometer 92 arah Jakarta dan kronologi truk alami remblong, hilang kendali, kemudian juga truk menabrak sejumlah kendaraan di depannya sehingga kecelakaan beruntun tentu tidak bisa terelakkan. Anda sudah lihat tentunya di berbagai macam media. Kemarin juga kami tayangkan terus-menerus breaking news melihat seperti apa kondisi kendaraan tersebut rusak parah, kemudian juga bahkan saling bertumpukan. Nah, korbannya Anda sudah bisa lihat, satu meninggal dunia, yang lainnya mendapatkan luka berat dan juga luka ringan. Luka berat tadi juga bahkan ada yang menjalani operasi pada hari ini. Nah, ini kita lihat kembali di rute mana ataupun juga di jalan mana terjadinya kecelakaan ini. Korbannya yang sudah sempat saya sampaikan tadi 23 orang mendapatkan luka ringan, 4 orang mendapatkan luka berat. Dan kita kembali lihat data fakta yang kami sajikan kepada Anda. Pak Tarigan, mengenai sistem manajemen keselamatan termasuk juga Anda pemirsa bisa lihat juga rangkaian kecelakaan yang terjadi di layar kaca Anda. Sebenarnya ini apakah memang semuanya sudah melaksanakan sebuah standar ini? Bahwa memang memiliki tadi kalau kata Pak Budi, bengkel sendiri, perawatan rutin dilakukan. Baik. Apakah memang semuanya seperti itu? Begini Mbak, kalau menurut data di Indonesia ini ada 6,5 juta truk seluruh Indonesia. Ya. Dimiliki oleh 3 jenis. Pertama, perusahaan yang mempunyai badan hukum dan perizinan yang lengkap dan ditandai dengan kode plat kuning. Oke. Ya. Kemudian ada lagi perusahaan yang mengangkut barangnya sendiri, dia miliki sendiri, dia tuh platnya tidak kuning. Oke. Ya. Satu lagi adalah pengusaha truk perorangan. Wah, jumlahnya ini melebihi daripada yang ini, Mbak. Jadi yang terbesar banyak. Begitu banyak, oke. Dari seluruh Indonesia. Baik, sulit dimonitor satu persatu. Ya. Nah, yang pribadi ini tidak ada yang monitor. Oke. Dia asal ada uang beli truk bisa dijalankan di jalan raya. Inilah yang sulit kita melakukan sosialisasi tentang apapun kebijakan-kebijakan pemerintah, apapun peraturan-peraturan di jalan. Tadi Pak Budi sudah sebutkan bahwa anggota kita adalah anggota perusahaan yang resmi, mempunyai izin yang mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga beberapa perusahaan yang sekarang kita giat untuk menerapkan namanya SMK. Kalau perusahaan itu sudah memiliki sistem manajemen keselamatan, maka pengemudinya juga sudah dilakukan training, kemudian ada uji kompetensi. Nah, ini biasanya yang sudah mahir ya. Kemudian sayangnya sekarang ini dari pengusaha truk yang ada sekarang ini rata-rata ini kekurangan supir, kekurangan pengemudi. Kenapa, Pak? Karena memang barangkali ya tidak ada orang mau dilahirkan bercita-cita menjadi pengemudi, Mbak. Baik. Ya, jadi dan persyaratan untuk menjadi seorang pengemudi itu harus memiliki SIM B2 kalau untuk truk yang besar. Betul. Itu. Nah, SIM B2 ini kalau mulai dari SIM A sampai B sampai B2 itu memerlukan kira-kira 4 tahun. Jadi ini agak sulit mencari pengemudi sekarang. Nah, padahal kita ketahui bahwa pengangguran di negeri kita ini banyak. Pengemudi yang kita perlukan tidak ada. Nah, di sini perlu campur tangan pemerintah bagaimana mendorongnya agar lowongan kerja yang tersedia jadi pengemudi menjadi tulang punggung perekonomian kita untuk logistik ini dapat dipenuhi dengan baik dengan kompetensi yang
cukup baik juga. Baik. Jangan terjadi seperti sekarang ini. Iya. Gitu, Mbak. Di kategori perusahaan susah menemukan pengemudi Betul. yang memenuhi kualifikasi, Ya. tapi untuk kategori yang 3 tadi, pemilik truk pribadi yang begitu banyak yang tidak bisa termonitor, apakah mereka gampang untuk mendapatkan pengemudi karena memang tidak harus mencari dengan syarat khusus, asal ambil atau bagaimana, Pak? Nah, di situ persoalannya, makanya kita tidak bisa mengetahui kompetensi pengemudi yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha truk ini tadi, kita tidak bisa termonitor. Kalau mereka itu tidak punya pengemudi, mau truknya menganggur, tentunya supir sembarang pun dicabut. Nah, ini yang membahayakan karena mereka belum mampu menjalankan kendaraan berat di tengah ramainya orang dengan situasi dan kontur jalan yang begitu. Kita lihat sekarang tol ini kan sudah merupakan, kalau merupakan ya pengemudi yang mahir betul baru bisa masuk ke dalam tol. Ibaratnya kalau tol ini kita asumsikan adalah highway, tentunya semua orang yang masuk ke dalam jalan yang berkecepatan tinggi, semuanya harus yang sudah paham dan sudah mahir mengemudikan baru masuk ke dalam jalan tol itu. Baik, tadi Bapak sebutkan 3 kategori termasuk yang ketiga yang kepemilikan pribadi yang tidak begitu banyak, tidak bisa dimonitor. Mudah bagi mereka Pak untuk bisa mendapatkan izin-izin, kemudian bisa mengemudikan truk seperti itu, apakah mudah bagi mereka ini? Sehingga kemudian kok menjamur, kok begitu banyak dan juga susah termonitor? Begini Mbak, kalau mereka ini pengusaha truk pribadi ini ada 2 juga Mbak. Truk itu miliknya sendiri, truk itu milik orang lain yang pribadi ini menyerahkannya kepada pengemudi. Jadi pendekatan begini kan jauh lebih mudah karena mereka punya unit sedikit, tapi pemiliknya banyak. Jadi lebih mudah lah, artinya dicarikan di keluarganya saja atau yang dikenalan 2, 3, 4 dia sudah bisa menjalankan perusahaannya kan begitu Mbak ya. Jadi tapi pengusaha orang pribadi ini cukup besar, jadi populasinya juga demikian besar. Iya, Pak Budianto, ada kondisi seperti ini ternyata ada pengusaha-pengusaha truk yang asal saja punya uang, punya truk, diberikan kepada siapa, ini kuncinya kemudian untuk bisa mengemudi, dan yang kita lihat memang pengawasannya mungkin nggak ada, kondisi truknya laik atau tidak mungkin juga tidak dipikirkan, dan ini mungkin yang kerap menjadi penyebab kecelakaan, Pak Budianto. Ya, harusnya ada regulasi yang kuat ya. Kalau di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa semua angkutan umum baik itu barang maupun barang itu kan harus berbadan hukum gitu. Sehingga pengawasan itu lebih mudah. Apa yang disampaikan Pak Teguh benar. Tapi kenyataan di lapangan tadi ada yang berbadan hukum, ada pemilik pribadi, termasuk juga mungkin perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang menyulitkan ke masalah-masalah pengawasan itu. Termasuk juga nanti cara rekrutmen daripada pengemudi tadi. Ya tadi karena mungkin jumlah daripada sopir itu juga terbatas. Kadang perusahaan juga melihat mungkin truknya nganggur dan sebagainya. Udah karena nyomot sopir apa aja, yang penting dia bisa mengemudikan itu. Sehingga karena mereka belum punya suatu kompetensi, ya akhirnya mereka berisiko pada kompetensi masalah-masalah laka lantas dan sebagainya. Padahal sesuai dengan permohonan pada saat kita akan mendapatkan SIM kan, bahwa setelah lulus dinyatakan lulus, dia harusnya sudah punya suatu kompetensi, baik itu yang berkaitan masalah knowledge, ilmu pengetahuan, keterampilan maupun attitude itu sendiri. Sehingga kalau kita menggunakan sopir tembak dan sebagainya, itu akan berisiko kepada masalah-masalah kecelakaan karena mereka tidak punya kompetensi. Termasuk mungkin hal-hal yang mendasar mereka tidak tahu juga bahwa di dalam undang-undang secara eksplisit diatur juga bahwa orang yang terlibat dalam kecelakaan lintas itu punya hak dan kewajiban itu. Pertama harus menghentikan kendaraan, kemudian kedua adalah menolong korban, kemudian ketiga adalah melaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian siap untuk memberikan suatu keterangan. Itu ada konsekuensi hukumnya juga. Kalau mereka kemudian tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, itu juga merupakan suatu kejahatan lalu lintas diatur dalam 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu sanksi pidana adalah 3 tahun penjara atau denda adalah 75 juta. Kejadian yang di Tangerang itu kan begitu nabrak dia bukannya berhenti, malah melarikan diri sampai ada kendaraan terlibat sampai 10, kemudian korban sampai 7 ya. Termasuk juga mungkin korban anak kecil yang sampai luka-luka berat menimbulkan suatu amuk daripada masa itu sendiri. Itu memang
khusus konteksnya dan kejadian yang di Tangerang, polisi penyidik harus jeli juga, harus bisa melakukan suatu penyidikan secara komprehensif juga. Bagaimana penyidikan terhadap laka lantasnya gitu, kemudian juga berkaitan masalah mungkin pengrusakan, pencurian dan sebagainya, itu harus komprehensif, harus seimbang juga. Termasuk juga di dalam tata cara berlalu lintas bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Dalam arti tidak boleh kemudian dalam keadaan sakit, kemudian menggunakan HP, terpengaruh narkoba dan sebagainya. Betul, itu seperti di Tangerang kan nggak boleh. Itu juga merupakan suatu pelanggaran. Hasil analisa dan evaluasi memang bahwa setiap kejadian kecelakaan lalu lintas pasti diawali daripada pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Baik, Pak Budianto, nanti kita akan pahami lagi lebih dalam lagi, termasuk kewenangan siapa sebenarnya untuk menertibkan ini semua tadi, pengusaha-pengusaha truk yang nakal-nakal dan juga tidak tertib serta liar tadi. Tapi nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Saya juga akan memperkenalkan narasumber berikutnya, sudah bergabung dengan kita, Ketua KNKT yaitu Bapak Suryanto Cahyono. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Baik, nanti kita akan bincang-bincang, Pak, tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi.